Salam jumpa kembali di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Sore hari ini kita akan mulai mendiskusi tentang tahapan perencanaan, sorry, tahapan perencanaan RKPDes ya. Oke, kita coba tahapan penyusunan RKP Desa 2023. Sudah bergabung untuk mematik diskusi hari ini dengan Bang Nur Haji. Nah, ini kok malah keluar. Bang Nur Haji tadi sudah masuk, kita tunggu untuk bergabung lagi. Pak Nur Haji. Jadi kerabat desa, Pak, sore hari ini kita akan mendiskusi tentang tahap penyusunan RKP Desa. Materinya sudah dikirim tadi ke kami. Ini tinggal masuk aja nanti pematik diskusi kita. Sambal Desa konsepnya adalah sama-sama belajar, jadi tidak ada narasumber, yang ada adalah pematik untuk belajar. Jadi akan disampaikan paparan untuk mematik diskusi kita, belajar kita bersama. Nanti kira-kira mungkin sekitar seperempat jam sampai 20 menit kita berikan kesempatan untuk menyampaikan. Nah, selesai itu baru boleh ada kesempatan untuk menyapa yang lain, membuka mic. Jadi mungkin itu yang awalan yang kita coba ingin sampaikan. Nur Haji sudah bisa masuk? Oh, ini sudah masuk. Ada dua. Audionya belum join. Oke, udah join. Halo, Nur Haji. Halo, ya, sudah masuk. Oke. Oke, silakan kita langsung mulai untuk sharingnya. Di dimulai langsung untuk kita bisa saling bersapa, menyampaikan materinya. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore. Udah muncul audionya ya? Nanti kita bantu dari sini. Oh iya. Saja. Iya. Jadi silakan. Ya, jadi pada tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2023 ke depan itu dasar hukumnya menggunakan Permendes 21 tahun 2020. Nah, dasar hukum perencanaan pembangunan desa itu ada pada perencanaan desa ya, perencanaan pembangunan desa. Kita bicara skop umum dulu, perencanaan pembangunan, bukan bicara rencana kerja pemerintah desa, bukan. Itu Undang-Undang Desa pasal 1.8 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di Undang-Undang Desa juga pasal 79 ayat 4 itu menegaskan bahwa peraturan desa tentang rencana RPJM dan RKP desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Di PP 43 sebagai turunan Undang-Undang Desa, di ayat 1 dijelaskan RPJM desa atau RKP desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus. B. Terdapat perubahan mendasar. Di ayat 2, perubahan RPJM dan RKP disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi RPJM Des
Dan RKP desa itu hal yang bisa berubah ketika ada dua hal ini, dan itu harus melahirkan kemudian peraturan desa sebagai dasar hukumnya. Sehingga apa? Dengan lahirnya Permendes 21, dengan lahirnya pendataan desa di Permendes 21 bukan lagi menjadi alasan bahwa SDGs itu tidak ada dalam desa, karena seperti yang dibahasakan tadi bahwa ada kebijakan itu bisa dilakukan perubahan, sehingga RPJM nanti pada proses perencanaan ini itu dilakukan review. Nah, dasar hukum selanjutnya itu PP 47 tahun 2015 ayat 1 bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, dalam hal ini Permendes, menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan, dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dalam hari ini Mendagri ya. Nah, maksud PP 47 tahun 2015 ini bahwa bicara pedoman umum itu Kementerian Desa, tapi bukan berarti isi Permendes 21 tidak terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di Menteri Dalam Negeri. Misalkan Permendagri 96 tentang kerjasama antar desa, Permendagri 44 tentang kewenangan desa, Permendagri dan berapa 1110 tentang musyawarah desa, tentang BPD. Sehingga apa? Dalam perencanaan yang dijabarkan nanti selanjutnya itu ada berapa regulasi yang terkait dengan Permendagri. Tetapi kalau bicara tahapan sesuai dengan PP 47 ini, bahwa tahapan itu berpedoman pada Permendes yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa karena perintah PP 47 tahun 2015, sehingga Permendagri 114 bukan lagi menjadi acuan perencanaan desa dengan lahirnya PP 47, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata aturan perundang-undangan bahwa PP itu adalah peraturan yang lebih tinggi dibanding peraturan menteri. Next. Nah, kita bicara pembangunan desa. Nah, pada Permendes 21 pasal 14, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan 1. Pendataan desa, 2. Perencanaan pembangunan desa, 3. Pelaksanaan pembangunan desa, 4. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Pendataan desa ini sementara proses, itu pendataan SDGs. Nah, di mana sebenarnya antara Permendagri 114 dengan Permendes 21, dia bicara juga pendataan sebenarnya di Permendagri 114, tetapi pendataannya tidak bicara pada digitalisasi atau bagaimana sinkronisasi data itu dalam bentuk digitalisasi. Sehingga tahapan Permendes 21 ini perbedaan dengan 114 kemarin itu pada model awal di mana pemerintah desa diberikan kewenangan dengan efektivitas, di mana pada Permendes 21 perencanaan pembangunan desa itu diawali dengan pembentukan tim, di mana tim ini yang kemudian yang nantinya akan menyusun draft yang akan dimusyawarahkan. Beda di 114 kemarin, desa sendiri, dalam hal ini desa dan perangkat desa, menyusun perencanaan itu dan kemudian dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD, dan itu nanti disusun di situ perencanaan-perencanaannya. Yang jadi problem ketika misalkan BPD tidak memahami alur perencanaan atau tidak melihat data yang dikerja selama ini oleh desa atau data pekerjaan yang dilakukan oleh kabupaten. Nah, sehingga Permendes 21 ini lebih efektif dengan kondisi desa hari ini, di mana yang banyak bergelut terkait dengan pelaksanaan perencanaan itu adalah
pemerintah desa. Next. Selanjutnya, ya. Perencanaan pembangunan desa. Nah, ini masuk dalam pasal 22 ayat 1, perencanaan pembangunan desa terdiri atas penyusunan RPJM desa dan penyusunan RKP desa. Next, kita masuk dalam RKP-nya. Nah, penyusunan RKP desa menurut pasal 34 ayat 1 itu pertama pembentukan tim RKP Des, perencanaan penyelesaian rencana kegiatan pembiayaan pembangunan, pencermatan ulang RPJM. Nah, pencermatan dan penyelarasan B dan C inilah yang kemudian disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah, tapi bukan istilah musyawarah desa. Itu kemudian dilakukan setelah itu dilakukan musyawarah desa. Di musyawarah desa inilah kemudian dilakukan penyusunan rancangan. Jadi saya garis bawahi rancangan RKP desa. Nah, ini kan beda rancangan RKP desa dengan RKP desa. Jadi tahapan keempat ini adalah penyusunan rancangan. Jadi sesuatu yang setelah disusun oleh tim terkait dengan pagu indikatif, review RPJM dan lain-lainnya, itu di Musdes diselaraskan dengan data-data lainnya dan diverifikasi oleh musyawarah, di mana kalau musyawarah desa dilakukan oleh BPD. Tetapi sebelum dilakukan musyawarah desa, tim kemudian menyerahkan hasil rumusannya kepada kepala desa, di mana setelah disepakati kepala desa, kemudian tim kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk melakukan musyawarah desa, sehingga di musyawarah desa itu nanti akan dilakukan penyusunan rancangan yang disusun oleh tim RKP, di mana fungsi Musdes sebenarnya adalah bagaimana mencocokkan dan mengevaluasi, memverifikasi apakah sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada dan tahapan-tahapannya. Nah, setelah penyusunan rancangan RKP desa, masuklah ke musrembang. Di musrembang ini, hasil dari Musdes sebelumnya itu dikonekkan dengan perencanaan yang dilakukan di kabupaten atau pihak lain yang memasuk di desa, sehingga di musrembang ini ada disinilah berapa daftar usulan RKPDS, di mana daftar usulan ini adalah kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh desa, di mana karena faktor bahwa itu bukan kewenangan desa, misalkan sungai, karena itu kewenangan BPDAS, hutan, kewenangan Kementerian Kehutanan, masalah tambang misalkan juga kewenangan pusat dan jalan kabupaten, sehingga di DURKP ini, di musrembang inilah diusulkan kegiatan-kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana desa, atau kegiatan yang bisa dibiayai dana desa, kewenangan desa, tetapi kemudian desa tidak mampu melaksanakan karena persoalan anggaran dan SDM yang ada. Selanjutnya, setelah musrembang, dilakukanlah musyawarah desa pembahasan dan pengesahan RKP desa, di mana di musrembang ini itu lebih bicara pada pembahasan dan penetapan. Pembahasan dan penetapan. Tetapi penetapan yang sesungguhnya dan pengesahan ada di musyawarah desa. Jadi rancangan RKP desa yang kemudian sudah ada daftar usulan kegiatan, di musyawarah desa kemudian ditetapkan sebagai RKP desa, bukan lagi rancangan. Di musyawarah desa yang terakhir ini sudah bicara pada rancangan kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah desa, bukan lagi rancangan, sehingga bahasanya adalah pembahasan dan pengesahan. Jadi dibahas kira-kira masih adakah yang maksudnya tidak sesuai dengan regulasi atau tidak, sudah itu disahkan. Jadi Musdes di akhir ini bukan lagi memasukkan program yang ada, sama sebenarnya di musrembang. Musrembang bukan lagi menambah atau mengurangi program yang ada, kecuali
ada program yang tidak sesuai dengan kewenangan desa atau tidak sesuai dengan regulasi yang ada di negara Republik Indonesia. Sama halnya dengan Musdes. Musdes ini lebih kepada bagaimana desa dalam hal ini dan BPD melakukan musyawarah bersama untuk melakukan pengesahan dan kemudian itu yang kemudian memerintahkan pemerintah desa untuk membuat peraturan desa. Lahirnya peraturan desa ini kemudian diundangkan oleh sekretaris desa dan menjadi sah untuk digunakan untuk lahirnya APBDes. Seperti yang peraturan perundang-undangan yang awal tadi dibahasakan bahwa RKP, RPJM dan RKP menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan desa. Next. Ya, sudah. Mungkin bisa tampilkan yang file Word tadi. Ada tahapannya. Yang nah ini tahapan pembentukan pertama di atas dulu. Pembentukan tim penyusun RKP desa, bukan yang halaman kedua. Pembentukan tim penyusunan RKP desa itu dasarnya di pasal 36, di pasal 37 itu adalah perintah untuk tim untuk membuat rencana kerja tindak lanjut. Ini sebenarnya yang gambaran yang ada inilah RKTL. Jadi tim penyusun nanti akan membuat format seperti ini. Apa-apa yang harus dia lakukan. Tahap kedua itu pencermatan dan penyelarasan. Jadi tim nanti tidak membuat lagi yang ke satu karena itu hanya keterangan untuk pembentukan tim. Nah, ini yang dilakukan oleh tim, melakukan pencermatan, penyelarasan rencana kegiatan, pembiayaan pembangunan desa. Itu ada di Permendes pasal 6, 8, 13, 37 dan 38. Terus perencanaan penyelarasan dan rencana pencermatan dan informasi tentang pembiayaan, di mana dia melihat dana desa, pagu indikatif, ADD, BHP, PAD, BK itu bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Terus setelah itu dilakukanlah pencermatan ulang. Yang dimaksud pencermatan ulang adalah melihat apa-apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, di mana dasar RKP kan RPJM. Apa yang belum dilakukan di RPJM itu dilakukan di tahun ini. Itu dasarnya ada di PP 43, Permendagri yang saya bahasakan tadi, Permendagri 1110 dan Permendagri 96 karena 96 terkait dengan kerjasama antar desa. Jadi yang saya sebut dengan harmonisasi atau sinkronisasi antara Permendes dan Permendagri ya di sini. Lanjut, terus masuk ke penyusunan rancangan RKP desa dan DU RKP desa, di mana setelah review tadi barulah tim menyusun kira-kira rancangan RKP apa-apa yang mau dibangun karena sudah review RPJM, sudah melihat pagu indikatif dan lain-lain. Tetapi selain itu, karena ini akan bicara terkait dengan anggaran, maka tim juga harus melihat LKKP 12 LKKP 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa di desa dan PP 11 tahun 2019 pasal 81, 81A, 81B dan 100 ini terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan gaji, perangkat dan lain-lainnya. Nah, lanjut. Setelah itu masuk di musyawarah desa. Masuk di musyawarah desa, hasil dari penyusunan itu kemudian
kepala desa tim menyerahkan ke kepala desa seperti yang saya bahasakan tadi untuk kemudian melakukan musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa inilah kemudian BPD membentuk panitia musdes perencanaan desa yang terdiri dari ketua, sekretaris BPD, anggota, perangkat desa, tokoh masyarakat. Nah, kenapa ketua sekretaris BPD? Karena BPD akan membahasakan pandangan umumnya. Di sini BPD muncul memberikan aspirasi-aspirasi terkait dengan apa yang berkembang di masyarakat. Itulah isi pandangan umum BPD, ketua BPD. Nah, sehingga apa? Ini terkait sekali di Musdes ini terkait dengan BPD. Selanjutnya, setelah Musdes dibahas terkait dengan yang dirancang oleh tim, kemudian pemerintah desa menerima hasil keputusan bersama di Musdes itu, lalu melakukan musrembang desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, di mana desa dalam hal ini mengundang juga OPD terkait yang ada di kabupaten untuk kemudian akan disinkronkan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten. Dengan terkait dengan SDGs juga di sini disinkronkan karena terkait dengan kegiatan-kegiatan kabupaten. Itu saya bahasakan tadi bahwa ada hal yang tidak bisa dibangun oleh desa. Nah, setelah itu disepakati, tetapi yang utama di musrembang ini ada tata tertib. Kenapa ada tata tertib dan itu harus ketat? Karena jangan sampai ada titipan-titipan yang kemudian tidak sesuai dengan hasil musdes sebelumnya. Sehingga tata tertib ini disepakati di forum, baru kemudian dibacakan semua hasil-hasil dari musyawarah desa. Jadi sebenarnya musrembang ini lebih mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten dan ada di desa, atau kegiatan yang ada di desa dan nasional, yang kemudian itu dibahas, kemudian ditetapkan. Nah, hasil penetapan itu kemudian dibawa ke Musdes. Lanjut di bawahnya. Nah, setelah musrembang dilakukanlah Musdes. Di Musdes inilah kemudian BPD kembali melakukan musyawarah dan melakukan musyawarah desa, kemudian membahas ulang hasil dari musrembang yang sinkronisasi antara kegiatan yang ada di desa, kemudian mengesahkan hasil rancangan itu menjadi RKP, bukan lagi rancangan. Jadi di musyawarah desa inilah yang awalnya rancangan menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang kemudian diundangkan oleh sekretaris desa, dibuatkan perdes dan diundangkan, sehingga barulah sah namanya RKP. Jadi terkait dengan ini sudah selesai dokumen RKP ketika ada perdes, tetapi pembuatan perdes itu bukan di Musdes tadi. Nah, ini alur secara umum perencanaan. Ini pernah saya bahasakan juga bahwa dari visi misi kepala desa, kemudian merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini kan sama halnya dengan goals pada SDGs. Bahwa SDGs juga bicara tujuan dan sasaran secara luas, yang kemudian melahirkan program, dan yang harus diingat bahwa visi misi kepala desa di dalam RPJM itu sifatnya sesuatu hal yang bahagian, bukan berarti isi semua dari RPJM adalah visi misi kepala desa. Ini mungkin yang perlu juga ditekankan, karena ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana ketika misalkan mau RKP desa, baru kepala desanya yang ada di desa itu pejabat. Tetap jalan, karena visi misi kepala desa dalam RPJM adalah bahagian, karena dia hanya bicara memuat visi misi, berarti dia hanya bagian dari kondisi di desa
apa-apa kebutuhan yang ada di desa. Nah, kemudian kegiatan goals pilihannya kepada apa yang diharapkan. Jadi ketika bicara goals berarti kita bicara impact, dampak. Makanya bicara SDGs, bicara dampaknya. Dampaknya kapan? 2030. Sehingga SDGs itu bicara pada rangkaian sampai 2030. Sehingga dia memuat RPJM 2 periode sebenarnya. Kalau kita memulai 2022 sampai 2030 berarti ada 2 RPJM yang lahir di situ. 2022, 2027. Jadi sesungguhnya RPJM goals ini memuat itu, dan inilah yang di pasal 12 dan pasal 6 dan pasal 12 yang diperintahkan desa membuat peta jalan SDGs desa. Sekira itu dulu. Mungkin baiknya mungkin ada masukan dan saran sehingga modul yang saya buat ini bisa saya perbaiki. Mungkin ada tambahan regulasi atau saran-saran dari teman-teman yang menghadiri Zoom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman yang menyimak dan punya catatan-catatan boleh langsung memberikan komentar, resen. Mas Darsono silakan. Yang modul buka. Silakan Mas Darsono. Oke, Pak De, tidak mau termut nanti tadi. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Nurul Haji. Ya, Nama nih, orang Luwu juga ini Pak Nurul Haji. Mau bertanya ini. Dan saya tadi menyimak dari awal yang penjabaran RKP di situ, Pak. Kalau kita berpedoman di Permendes 21, kayaknya yang kami lakukan di sini, kayaknya ada yang agak tidak sinkron dengan yang pertama tadi tuh, yang pembentukan tim RKPDes itu Pak Nur Haji. Itu di penjelasannya tadi saya lihat ada kepala desa sebagai pembina, ketua ditunjuk oleh kepala desa berdasarkan musyawarah. Nah, itu yang saya mau pertanyakan, itu musyawarah apa di situ? Apakah di situ musdes atau musyawarah apa di situ sehingga penunjukan itu yang tim itu terbentuk. Dalam penjelasannya kan dalam tahapannya kan tidak ada musyawarah di situ, hanya pembentukan tim. Tetapi di dalam penjelasannya tadi di samping ada penunjukan ketua yang melalui musyawarah. Itu musyawarah apa sih itu? Kami di sini tetap kami laksanakan musyawarah desa di situ untuk menentukan tim itu, meskipun sudah digariskan ketuanya, pembinanya oleh kepala desa, tetapi untuk menentukan sekretaris dan ketua itu yang kami bingung di situ. Kami harus musyawarah apa namanya di situ. Mungkin itu aja dulu Pak Nur Haji. Terima kasih Pak Den. Jadi dasar hukumnya itu ada pada, tunggu dulu ya, saya buka Permendes 21 karena saya tidak hafal kalimatnya. Yang jelas dia di pasal 36. Tadi di presentasi tadi itu, Pak. Iya, tunggu dulu. Pasal 36. Pasal 36 itu tunggu dulu ya, pasal 36. Pasal 36 ayat 1, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RP. Tim penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembina dijabat Kepala Desa, ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Nah, itu musyawarah sama antara siapa? Antara apa di situ musyawarahnya, Pak? Apakah BPD ada di situ atau musyawarah ini karena ini adalah karena kewenangan di desa, karena dia hanya menyusun tim, mempersiapkan. Dan terkait dengan musyawarah desa itu tahapannya nanti setelah tim ini menyusun. Ada 2 musyawarah tadi, musyawarah desa. Jadi ini bukan musdes yang seperti yang
harus menghadirkan semua orang atau kemudian BPD yang melakukan. Musyawarah ini adalah di antara tingkat perangkat desa dan mungkin dia melibatkan berapa tokoh-tokoh untuk memberikan masukan. Jadi bukan musdes, musyawarah. Laporan dulu. Masuk makan yang kipung ini. Halo. Seperti itu. Siap. Artinya ini kan dalam pembentukan setelah terbentuk tim, ini dalam menyusun rancangan, ini berpedoman di mana timnya ini, Pak? Karena ini tidak ada musyawarah, jadi sehingga untuk menyusun rancangan RKP di situ Itu mungkin yang dimaksudkan musyawarah tim ya. Musyawarah yang dilakukan oleh Tim. pemerintah Penyusun. desa. Bukan pemerintah desa. petunjuk dalam menyusun RKP di rancangan itu berdasarkan apa itu nantinya kalau tidak ada Berdasarkan Permendes 21. Kan begini, pasal 36, kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP desa dengan membentuk tim penyusun. Pasal 36 ya. Tim penyusun RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua berarti. Yang dimaksud di sini musyawarah sama halnya ketika desa mau melakukan kegiatan-kegiatan 17-an, kegiatan-kegiatan yang ada di desa, dia melakukan musyawarah. Seperti itu yang dimaksud dengan musyawarahnya. Ya, Pak. Artinya itu musyawarah tim yang dibentuk itu kah? Ya, musyawarah tim yang dibentuk. Ya. Nah, ini yang kita selalu terjebak bahwa nanti desa bisa melakukan musyawarah ketika musdes. Begini Pak Nur Haji. Sampai di situ paham pembentukan musyawarah, pembentukan tim. Tetapi tim itu kan menghasilkan rancangan sebelum dibawa ke musyawarah desa. Apakah dalam rancangan itu tidak ada itu kalau bicara 114. Kalau di Permendes 21 itu tim dibentuk ini kemudian nantinya akan menyusun semua draft-draft. Seperti yang penjabaran. Itu maksud saya draft itu kan apakah di draft rancangan itu ada kegiatan-kegiatan yang sudah dimasukkan di situ atau bagaimana? Kan ada tahapan tadi yang sudah dijabarkan. Tahapannya ini dan ini yang dilakukan oleh tim. Makanya tim kemudian setelah terbentuk itu membuat RKTL. Yang saya tampilkan tadi yang terakhir itulah RKTL tim. Apa-apa mulai dari pencermatan paguyuban legislatif, mulai dari review RPJM, itulah yang dilakukan oleh tim. Nah, pertanyaannya dari mana dasarnya? Artinya tim itu mempersiapkan materi untuk musyawarah. Kira-kira gitu ya. Ya, makanya tahapannya tadi setelah semua dicermati mulai dari pagu dan lain-lain, barulah tim ini menyerahkan kepada kepala desa apakah sudah siap atau tidak. Setelah diperiksa oleh kepala desa, dia katakan oke, sudah benar sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan pokoknya semua aturan tata peraturan, lalu barulah kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk melakukan musyawarah desa. Menyampaikan ke BPD untuk BPD menggelar musyawarah desa. Musyawarah desa itu yang boleh melakukan undangan adalah BPD kan gitu kira-kira. BPD ya. Jadi mungkin pemahamannya gini. Pemahamannya adalah disiapkan tim, kemudian tim itu mempersiapkan, membantu kepala desa mempersiapkan. Ketika kepala desa mengatakan sudah cukup, menyampaikan ke BPD. BPD yang punya hak untuk menggelar musyawarah desa, itu kemudian mengundang pemerintah desa dan masyarakat untuk kemudian kepala desa menyampaikan rancangan. Kira-kira seperti itu, hasil dari tim disampaikan di musyawarah desa. Betul gitu ya? Ya. Nur Haji ya. Oke, kita ada Mas Arifin. Mas Darsono udah cukup ya? Oke, siap-siap Pak nih. Oke, Mas Arifin silakan open mic. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu pertanyaan yang pertama ya untuk dari narasumber.
pendapatnya tentang ketentuan dalam pasal 114 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2015 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Di situ kan jelas dibunyikan. Jadi saya tidak mempertentangkan antara 114 dengan 21. Karena memang seharusnya kan kita tidak mempertentangkan itu dan tidak ada satupun yang bisa menggugurkan salah satunya gitu kan. Nah, yang sekarang di situ disebutkan di dalam PP 47 pasal 114 ayat 2 jelas berbunyinya musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Ini artinya apa? Bahwa tahapan penyusunan RKP desa rancangannya itu dihasilkan dari penyusunan untuk itu berdasarkan musyawarah desa yang dilaksanakan seperti halnya dalam Permendagri 114. Apalagi kalau kita baca 115-nya, pasal 115-nya. Perencanaan pembangunan desa itu menjadi pedoman bagi Pemdes dalam menyusun rancangan RPJMdes, RKPdes, dan daftar DU RKP. Jadi mungkin kita juga perlu memperhatikan dari surat dari BPSDM PMD ya. Mungkin ini sebuah harmonisasi yang dilaksanakan oleh BPSDM PMD yang menaungi kita. Itu ada kemarin di bulan September tahun 2021 tentang panduan teknis penyusunan RKPdes. Dan di situ memang terjadi harmonisasi dan tahapan RKP itu dimulai dengan Musdes seperti halnya yang ada di Permendes 114. Kan BPSDM juga bagian dari yang kontrak kita gitu kan. Ada SK-nya di nomor 296 ya tahun 2021 tentang panduan fasilitasi penyusunan RKPdes berbunyinya. Dan tahapan itu jelas ada Musdes di awal, kemudian ada perbedaan yang sama dengan 21 jadi mana timnya itu kan kalau dulu langsung sekdes menjadi ketua sekarang sudah enggak gitu. Yang beda dengan Permendagri 114. Kemudian ada kalau Musrenbang itu menetapkan dan menyepakati rancangan RKPD itu sama. Di PP sama, di Permendagri 114 sama, di 21 juga sama. Bedanya adalah kalau di Permendagri 114 penetapan RKP itu dengan Perdes. Kalau di 21 menyepakati dan penetapan RKPdes itu ada di Musdes. Sedangkan Perdes adalah pengesahannya. Sehingga memang kalau kita berpedoman kepada SK dari BPSDM BPSDM nama Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD, sebenarnya nggak ada perbedaan lagi antara 21 dengan 114. Saya pikir saatnya kita tidak mempertentangkan antar dua permen ini gitu. Karena memang apa? Kalau kita langsung pembentukan tim, nah kita bertentangan dengan PP. PP 47 dan 14 sudah berbunyi. Berbeda memang dengan PP 43-nya. PP 43 tidak langsung menyatakan secara eksplisit penyusunan RKP. Secara eksplisit PP 47 baru mengatakan musyawarah desa sebagai masalah satu untuk penyusunan RKP dan dilaksanakan paling lambat bulan Juni. Itu kan sama dengan di 114. Itu di PP loh, bukan di permen loh. Kalau bisa nanti kalau ada yang buka PP-nya bisa baca dengan bahasa yang persis seperti apa gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan PP ini? Ketentuan dalam pasal 114 ayat 2 ini mau kita apakan gitu. Sementara PP kan jauh di atas dari permen. Kalau tadi kita katakan dengan adanya ketentuan dalam PP 47 yang mengatakan bahwa untuk leading dalam rangka pedoman pembangunan itu pedoman umum itu adalah Kemendes, ya sama dengan sekarang kan PP 47 mengatakan bahwa penyusunan RKP desa dilaksanakan dengan Musdes paling lambat bulan Juni untuk memulai penyusunan. Nah, ini mungkin perlu juga jadi perhatian kita. Di samping itu sudah ada penguatan penegasan tentang tahapan yang dilaksanakan dalam RKP desa melalui surat keputusan dari BPSDM itu, BPSDM PMD yang bulan September tahun 2021 tadi. Mungkin gitu aja. Gimana nanti tanggapan dari teman-teman terkait dengan ketentuan dalam PP 47 itu dan surat kita kemanakan posisi dari keputusan dari BPSDM PMD ini terkait dengan masalah panduan fasilitasi penyusunan RKP desa. Makasih Pak Koco. Oke. Silakan. Nur Haji akan memberikan respon atau yang lain memberikan tanggapan, silakan. Karena ini forumnya adalah sama-sama belajar, jadi saling melengkapi.
Dan saya tidak PP dalam 47 konteks tadi mempertentangkan ini ya, tidak dalam konteks mempertentangkan Permendagri atau Permendes, tapi bagaimana kemudian ada tahapan proses yang menurut saya menjadi menarik adalah ketika ada perintah, bukan perintah, ada arahan tentang apa peta jalan SDGs. Artinya ini kan sebenarnya lebih pada kalau kita bicara garis besar haluan negara, itu peta jalan ini yang jadi pegangan jangka panjang apa jangka kalau dulu ada pelita itu 25 tahunnya itu mau kayak apa, kemudian rencana jangka menengah itu yang kemudian apa menjadi bagian dari 5 tahunan, kemudian ada yang dalam proses tahunan, setiap 1 tahun apa dilakukan penyesuaian dan seterusnya. Silakan, mungkin Nur Haji mau memberikan responnya. ya begini, ketika sebenarnya saya tidak mempertentangkan terkait 114 dan Permendes 21. Cuma kenapa saya sempat menyebut 114 tadi, karena ini kan akan kacau kemudian kalau yang namanya pedoman umum kemudian satu menggunakan 114, satu menggunakan 21. Yang namanya pedoman umum, apalagi terkait dengan perencanaan, tahapannya sudah berbeda. Bagaimana mau berjalan nantinya, apalagi terkait dengan SDGs, apalagi terkait dengan pasal 6, pasal 12 di Permendes 21 terkait dengan semua data-data yang ada. Kalau di Permendagri 114 kan itu lebih banyak pada pengkajian keadaan desa ya. Pendataan juga kan sebenarnya masuk di situ sebenarnya. Nah, itu kan di Permendes 21 bicara terkait dengan digitalisasi. Belum lagi ketika kita bicara asas hukum lex specialis, di mana ada peraturan yang sama dan terbaru, berarti dengan sendirinya peraturan yang lama itu tidak digunakan lagi. Seperti itu. Minta maaf tadi PP 47 pasal berapa? Yang tadi PP 47 114. 114 ayat 2, tunggu dulu saya buka ya. PP 47 pasal 114 ayat 2 ya. Iya. 114 ayat 2. 114 ayat 2. Musyawarah desa dalam Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah 114 kemudian berbunyi RKP desa di bulan Juni, bukan Juli? Coba buka 114. Berbunyi Juli juga. Yang disebut Juni adalah tahapan di mana BPD kemudian mempersiapkan musdes. Maaf Pak. 114 kan keluarnya 2014. Ya. PP 47 keluarnya 2015 Pak. Ya. Ya. Jadi 114 tidak berpedoman pada 147. Pada PP 47, pedomannya kepada PP 43. 43 ya. Nah, sekarang kan keluar 2015 PP 47. Ya. Kemudian 17 kita punya yang 2019 ya. Kita punya yang namanya Pedum Pembangunan, kemudian dirubah tahun 2020 kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya 114 tidak berpedoman pada PP 47. 47 berdiri sendiri. maksudnya gimana nih? Maksudnya, kalau dari PP 47 114 pasal 114 itu bahwa tahapan awal dalam rangka penyusunan ini bukan ke yang ini ya, tidak bicara kepada RPJM, tidak bicara pada pendataan. Ini tadi bicaranya kepada yang penyusunan RKPDes. Penyusunan RKPDes itu dimulai dengan musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni. Itu PP 47 yang memerintahkan. RKPDes Pak. Oh iya, sudah paham. Ya, saya dapat benang merahnya. Jadi gini, seperti yang dipresentasi tadi kan, tunggu dulu ya. Ini itu dijawab di Permendes 21 tahun 2020 pasal 14. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan pendataan desa, perencanaan pembangunan desa. Nah, perbedaan yang 114
bahwa di pendataan desa di akhirnya itu kan diadakan penetapan dan musyawarah terkait dengan data desa. Apakah ini masuk dalam tahapan itu? Oke, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapannya. Ini menarik ini, karena kalau saya melihatnya di PP 47 itu kan sebenarnya lebih pada penyempurnaan dari PP sebelumnya, PP 43 berarti ada klausul tentang musyawarah desa dalam rangka penyusunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Artinya musyawarah desa untuk menyusun RKP desa itu dilaksanakan paling lambat bulan Juni. Kita melihat tahapan prosesnya ya. Artinya ada satu proses musyawarah desa. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, sebelum musyawarah desa kemudian ada agenda yang tadi tentang kalau orang mau musyawarah kan harus ada materinya kan kira-kira seperti itu. Nah, untuk menyiapkan materi ini itu pemerintah desa membentuk tim. Ini saya tidak saya belum mencermati semuanya secara detail, tapi setiap musyawarah kan harus ada materi yang akan dibahas. Nah, disitulah kemudian pemerintah desa menyusun tim, membuat tim dengan materi-materi yang tadi disampaikan sehingga pada saat musyawarah desa itu kemudian sudah ada materi-materi yang menjadi bahan untuk pembahasan. Bahan itu disiapkan oleh pemerintah desa dalam menyusun itu tidak kemudian serta-merta hanya dilakukan sendiri tapi membentuk tim. Mungkin itu pemahaman saya. Tapi silakan yang lain boleh memberikan pandangannya. Kita mencoba mencari konklusinya harus seperti apa. Karena kalau kita ansih bicara secara waktu timeline, maka bicara aturan ini paling lambat bulan Juni itu bisa diartikan kalau di bulan lewat dari Juni berarti sudah tidak boleh dilakukan karena paling lambat kan gitu. Tapi kan kemudian kita mesti situasionalnya seperti apa, kondisionalnya seperti apa. Mungkin itu yang saya pahami. Silakan Erni dari Bungo dan juga Bang Ben silakan langsung open mic aja kalau ingin menyampaikan respon secara langsung. Halo, selamat sore. Oke. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Sangat menarik pembahasan pada sore hari ini. Dan saya memang ingin sekali membahas terkait ini, tapi saya lebih kepada aturan atau alur penyusunan RKP yang sesuai dengan Permen Desa 1. Nah, di tahun kemarin di tempat kita sudah melaksanakan itu. Nah, yang mau tanya, ada tahapan yang di-sharekan ke kita terkait tahapan RKPDS, tapi di situ dimulainya mungkin teman-teman yang TPP juga lihat dalam DRP, di sana ada perencanaan desa, di situ juga memang ada yang memulainya dengan musyawarah desa penyusunan. Tetapi kalau saya lihat di alur perencanaan ini, sebenarnya tahapan yang pertama sesuai Permen Desa 21 2020 adalah tim penyusun RKP ini dibentuk atau ditunjuk oleh Kades, kalau di sini namanya hukum tua. Nah, untuk menyusun rancangan RKP. Jadi ini di tempat yang sudah tahun lalu pertama rencanakan, kemudian pengamatan kajian desa. Kami para Kades itu yang definitif itu sudah lama, ada beberapa yang sudah ada penjabatnya. Kami masih mengacu dengan RPJM yang Kades lama yang sudah tidak bertugas lagi, yang kira-kira menurut desa, menurut pemerintah desa atau itu masih sangat prioritas untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya ketika kami mempergunakan atau melihat kembali RKP tahun yang
menjadi prioritas tapi belum terdenai. Nah, itu yang kemudian menjadi usulan-usulan yang disusun atau rancangan yang disusun oleh tim. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, selanjutnya ketika tim ini sudah menyusun rancangan RKP di desa, maka dalam penyusunan itu seharusnya sudah dilengkapi dengan yang namanya desain dan draft dan DU RKP desa. Nah, setelah itu baru dilaksanakan Musdes tentang perencanaan desa. Nah, di Musdes itu hanya bertujuan untuk menggali data dan informasi atau rangkaian perencanaan KP desa. Jadi di situ sebenarnya di situ belum bisa menetapkan, tetapi masih semacam gali usulan kira-kira masih ada enggak yang setelah dirancang oleh tim ini yang kira-kira prioritas atau memang sudah harus dilaksanakan tetapi belum termuat dalam rancangan KP tersebut. Nah, baru selanjutnya menunggu dilaksananya musrenbang desa itu menetapkan prioritas dalam kegiatan kebutuhan desa yang nanti akan didanai oleh APBD desa maupun APBD kabupaten. Dan terakhirnya adalah Musdes pengesahan. Itu pembahasan, penetapan dan pengesahan dokumen RKP desa dengan ditetapkan jadi itu iya Perdes. Nah, apakah sama dengan teman-teman yang menjalankannya seperti kami? Karena memang di sini seperti kalau yang sebelumnya memang agak membingungkan karena ada memang yang sudah mulai dengan musyawarah desa. Ada sedikit terjadi bukan debat sih, tetapi sharing dengan teman-teman di sini. Saya bertanya yang teman-teman di sini yang sudah melaksanakan Musdes, saya bertanya apakah tahapannya sudah dimulai dengan penyusunan tim dulu, pembentukan tim. Nah, yang membedakan dengan Permendag 4 kan kalau tim itu dipilih dalam musyawarah desa, tetapi yang di Permendes 21 2020 ini bisa saja ditunjuk oleh Des, kalau di kita sih hukum dan timnya, ketua tim bisa saja. Kalau yang Permendagri 14 kan itu sudah otomatis Sekdes yang menjadi ketua tim. Tetapi kalau di Permendes 21 2020 Kades bisa saja melihat atau memilih yang lain yang memiliki kemampuan untuk menjadi ketua tim dengan beberapa anggota. Kalau di sini minimal 7 kan, jadi kalau di sini 7 saja anggota timnya. Jadi itu yang sudah dilaksanakan di kami, jadi mungkin kita perlu memiliki pemahaman yang sama. Tetapi bagi saya sih yang diharapkan entah itu Permendag 14 yang menjadi perdebatan maupun Permendes 21 2020 pada intinya bertujuan yang sama bahwa desa ini memiliki dokumen perencanaan desa, ya kan? Jadi mungkin ada tetapi tujuannya satu kan, desa itu harus memiliki dokumen perencanaan desa untuk melangkah di tahun sebelumnya. Mungkin itu mohon penyempurnaannya dari teman-teman. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang dipahami, nanti diluruskan bersama. Terima kasih banyak. Kembali ke Pak D. Oke, terima kasih. Kang Asep, mungkin ada yang ingin disampaikan juga Bang Ben, karena memang waktu kita cuma sampai pukul 5, nanti bisa berlanjut di minggu depan untuk kita bedah kembali dengan mengundang orang yang punya kuasa membuat aturan. Jangan-jangan yang kuasa membuat aturan juga akan mengakui ada kesalahan dan seterusnya. Jadi yang di bawah itu gitu kan. Silakan. Betul Pak De. Pak De. Ya. Terima kasih yang terhormat Pak De dan seluruh pendamping. Di setiap diskusi tentang perencanaan pembangunan desa, kita selalu memperdebatkan antara bagaimana keberlakuan Permendagri 114 dengan Permendes 21. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan ada dua hal di sini. Yang pertama adalah alur, yang kedua azas ya. Walaupun saya orang hukum, tapi ya sedikitnya juga belajarlah soal itu. Yang pertama soal alur. Historinya seperti apa sebenarnya Permendagri 114 itu lahir? Di dalam Undang-Undang Desa itu ada klausul yang berbunyi Menteri yang menangani desa saat ini ya,
Jadi bukan saat diundangkan, tapi saat ini di situ. Kenapa memilih diksi saat ini, bukan saat diundangkan, gitu kan? Ya artinya kan ini adalah sifatnya insidental ya. Adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di situ kemudian diterjemahkan lagi melalui pasal 131 PP 43 yang saat itu memang masih mendelegasikan ke Mendagri. Namun di PP 47 kemudian diubah bahwa yang menangani pedoman perencanaan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa itu ke menteri yang menangani itu. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Ada Perpres 85 tahun 2020 yang mengubah Perpres nomor 12 ya, 2015 tentang Kemendesa dan PDTT yang mendelegasikan bahwa yang mengatur tentang pedoman perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan desa itu adalah Kementerian Desa. Nah, di situ. Nah, kenapa Perpres itu mengatur? Ya atas dasar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur kementerian negara beserta tugas-tugas dan fungsinya. Artinya kan di situ jelas bahwa kita tidak perlu lagi mendebatkan peraturan yang mana yang digunakan. Ya jelas kita tegak lurus berdasarkan konstitusi bahwa yang berlaku adalah Permen Desa karena dari azas itu. Ya dari alur itu. Yang kedua adalah dari azas atributif itu kalau tidak salah ya, nanti mohon diluruskan. Itu azas yang melekat kepada satu lembaga atau badan yang memang mempunyai tugas tertentu atau tugas khusus menyusun peraturan itu. Nah, berdasarkan Perpres 85 itu atau Perpres 12 yang sebelumnya yang telah diubah, yang bunyinya tetap sama, Kementerian Desa yang memiliki kewenangan itu. Artinya sudah kita lupakan saja peraturan Menteri Dalam Negeri 114 karena sudah hilang dengan sendirinya, sudah tenggelam dengan sendirinya. Begitu. Kenapa Kementerian Dalam Negeri kemudian tidak mencabut? Ya bingung juga Kementerian Dalam Negeri mau nyabut pakai apa gitu. Nggak mungkin mau mencabut pakai peraturan yang sama sementara dia tidak punya tugas untuk mengatur itu, kan begitu. Artinya jelas sudah dari alur histori peraturan perundang-undangan dan juga dari azas itu sudah jelas bahwa kita memang harus mempedomani kepada Permen Desa nomor 21. Yang kedua tadi ada mempertentangkan tentang Permendes dengan PP 47 ya gitu. Memang kalau kita baca di sini secara seksama ada kontradiktif antara Permendes 21 dengan PP 47 gitu. Nah, yang pertama adalah soal waktu penetapan. Memang di dalam Permendes 21 itu kan tidak disebutkan soal waktu penetapan, yang ada mekanisme kan begitu. Namun dari waktu penetapan ini kan akan terjadi ketidaksesuaian di dalam penyusunan peraturan gitu. Nah, selanjutnya Pak De yang ingin saya sampaikan, tadi katanya kan PP 47 itu kan mengubah PP 43. Nah, ternyata di PP 43 juga sama bunyinya. Ketentuan ayat 2 pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Sama dua-duanya, pasal 1-nya sama, pasal 2-nya sama. Jadi mungkin juga ada kekeliruan di situ yang mengubah, ternyata tidak diubah. Nah, itu kita harus tahu walaupun kita tidak tahu solusinya gitu, tapi harus tahu duduk masalahnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah saya tidak akan mengulas soal teknis, tadi sudah dibahas kalau teknis. Yang jelas soal kontradiktif antara Permendes Permendes 21 dengan PP 47. Ya karena memang PP 47 masih berbunyi demikian, tidak berubah pasalnya dari PP 43, ya artinya kita tetap urutkan dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, karena azas hukumnya memang demikian kan gitu. Kalau soal Permendagri 114 versus Permendes 21 itu sudah jelaskan di awal. Itu aja mungkin Pak De yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini menarik. Jadi memang kalau bicara runtutannya, kalau bicara PP Permen Desa 21 itu kan
ada klausul-klausul di situ tentang mengingat. Ada pasal 17 Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang 39, ada Undang-Undang Nomor 6, ada Peraturan Pemerintah 47, ada juga Peraturan Presiden 59 2017, Peraturan Presiden 85 tentang Kementerian Desa. Jadi yang tadi disampaikan, kalau secara runtutannya itu memang ya di Permen Desa sudah jelas bahwa kemudian mengacu pada Peraturan Presiden 85 tentang Kementerian Desa, itu yang tadi disebutkan menjadi bagian dari tugasnya Kementerian Desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 15 tentang tata urutan organisasi dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin ini menurut saya menjadi menarik adalah bahwa memang secara historical hukumnya sudah ada di Peraturan Menteri Desa itu mengacunya dari mana. Nah, bahwa kemudian ada temuan yang tadi disampaikan Kang Asep tadi tentang perubahan tapi ternyata tidak berubah juga. Kemudian ada bagian yang secara jelas tegas di situ tentang timeline atau waktu bulan Juni dan seterusnya, yang itu mestinya memang menjadi pedoman, tetapi bahwa kemudian itu tidak dipedomani. Nah, ini kalau kita bicara struktur hukum, ya berarti bisa batal demi hukum karena tidak mengikuti aturan yang lebih tinggi. Cuma ini mungkin menjadi catatan atau PR supaya teman-teman di Kementerian Desa bisa memberikan masukan atau informasi ke Kesekretariatan Negara, sehingga peraturan pemerintah pada bagian-bagian tertentu itu juga bisa dilakukan perubahan-perubahan khusus. Karena kan seperti kalau kita lihat PP 43, kemudian ada perubahan di 47, ada juga perubahan yang terakhir kemarin tentang penghasilan perangkat desa dan seterusnya. Itu kan perubahan PP juga. Ya, PP 11. PP 11 itu kan perubahan dari 47. Mohon maaf Pak. Artinya memungkinkan secara hukum itu dilakukan evaluasi kalau memang dirasa kurang tepat. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Mohon maaf Pak Ade. Sebenarnya bunyi pasal 114 ayat 2 antara PP 43 dan 47 berbeda, Pak. Berbedanya di mana? Berbeda. Kalau di 43 dia tidak spesifik menyatakan penyusunan RKPDes. Jadi di 114 ayat 2 pasal APP 43 bunyinya itu musyawarah desa sebagaimana masuk pada ayat 1 paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Oke. Kalau di PP 47-nya spesifik dia. Spesifik mengatakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa. Artinya ada yang Kang Asep tadi sampaikan tidak ada perbedaan. Ada perbedaan tentang musyawarah penyusunan. Musyawarahnya, yang satu musyawarah dalam rangka perencanaan itu di 43 dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk timing sama, tapi agendanya berbeda. Di agendanya yang 47 apa? Spesifik kepada penyusunan RKPDes. Oke. Musyawarah dalam rangka penyusunan RKPDes itu kan ada dilaksanakan pada bulan Juni. Dia lebih spesifik kepada RKPDes-nya, tidak kepada perencanaan pembangunan desa. 47-nya berbeda. Jadi kalau dianggap berbeda itu berbeda. Artinya kalau kita mengikut pada itu bulan Juni musyawarah untuk RKPDes itu bisa dimaknai bahwa peraturan Menteri Desa 21 yang tidak menyebutkan waktu itu harus patuh dengan PP 47. Betul Pak De. Betul Pak De. Artinya kalau sudah lewat bulan Juni harusnya tidak boleh dilakukan karena paling lambat. Kalau bahasa hukum kan gitu. Ya. Paling lambat dilakukan bulan Juni. Berarti kalau dilakukan setelah bulan Juni itu dianggap tidak memenuhi syarat atau ketentuan dari peraturan perundangan. Betul nggak? Logika hukumnya gitu Kak, Kang Asep dan teman-teman. Iya, walaupun dia spesifik menyebutkan RKP desa, dia sama isinya itu.
pasal 1 di pasal 114 PP 43 perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada R1 paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, kemudian yang di 47 perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa itu tetap juga bulan Juni, kan sama saja itu. Yang dimaksud dengan ayat 1 yang kedua itu sama saja. Mungkin yang membedakan itu nanti di RPJM, karena perencanaan itu juga meliputi RPJM, kan begitu. Bisa tambah. Artinya yang Bisa perencanaan begini. tahunan itu bulan Juni. Tapi Pas- kalau RPJM itu kan 6 tahun ya, yang sekarang ya, itu tidak mesti bulan Juni, kira-kira seperti itu ya. Gus Koco Oke, tambahan. silakan. Jadi gini, ini PP 47 pasal 114 musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa dalam rangka penyusunan, bukan berarti Bukan ada penetapan. tahapan. Ya, kan di Permendes 21 di pasal berapa tadi saya bahasakan, makanya saya pilih antara perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan desa. Kalau pembangunan desa di pasal 14, kalau bicara perencanaan pembangunan desa di pasal 22 ayat 1, perencanaan pembangunan desa terdiri dari atas penyusunan RPJM desa, penyusunan RKP desa. Jadi pasal 114 terkait dengan musyawarah desa dalam rangka, ada kata dalam rangka penyusunan RKP, ini bahagian dari BPD untuk kembali melihat perencanaan-perencanaan yang ada. Seperti itu. Jadi dia bicara perencanaan pembangunan. Coba buka Permendes 21, pasal 22 ayat 1-nya. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari penyusunan RPJM desa dan penyusunan RKP desa. Nah, di Permendes 21 itu tahapan RKP kan ada review RPJM Des, ada review RPJM, ada kembali melihat ini, sehingga karena bicara Musdes ini adalah tahapan yang ada di BPD, bukan tahapan yang kemudian masuk pada tahapannya pemerintah desa. Ya, perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan. Ya, itu pasal berikutnya, pendataan. Pasal 14 Nah, kan bicaranya itu. Ya, Terus? kalau kita bicara lagi terkait dengan pendataan, itu kan mendekati model RPJM, di mana ada pengkajian keadaan desa, di mana pada saat terkait juga dengan SDGs. Di SDGs sendiri kan jelas sekali survei partisipatori yang dilakukan. Jadi di situ sebenarnya yang harus kemudian Kementerian Desa mensinkronkan ini, bahwa yang disebut dengan tahapan ini adalah ini. Tetapi kan kalau bicara BPD bukan ranahnya Kementerian Desa, ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini terkait dengan Permendagri 110, mestinya ini disambut di Permendagri 110. Mungkin bisa saja ada perubahan untuk menjawab terkait dengan model perencanaan yang baru yang keluar Permendes 21. Jadi ada dua mungkin agenda dalam meeting kita ini tadi. Itu tadi yang 114 mungkin perlu dipertanyakan lebih tegas. Yang kedua terkait dengan peran BPD untuk menyikapi terkait dengan Permendes 21. Mungkin itu dulu. Makasih. Juga dengan DRP dengan musyawarah desa. Oke, gimana silakan. Izin Pak De. Ya. Baik Pak De, terima kasih waktunya. Saya cepat saja. Saya cuma melihat dari sudut yang berbeda. Maksudnya begini. Diskusi pembahasan kita terkait dengan versusan 114 dan 21 ini baik untuk menambah kasanah perbenaran kita soal apa sih yang menjadi persoalan di antara dua hal itu dari sisi hukum. Mantap, Ben. Oke, ini sebenarnya kalau dari
Kalau kita lihat dari Permen Desa itu kan tentang RKP itu disusun pada bulan Juli, berjalan ditetapkan paling lambat September. Artinya ini pun kalau kita bicara mempertentangkan hukum ya, mempertentangkan hukum ini kan sudah berbeda dengan PP kan gitu. Kemudian berikutnya sebenarnya ada lanjutan tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan itu diatur dengan peraturan Bupati dan Wali Kota. Artinya ada amanat di situ tentang bagaimana pedoman petunjuk teknis itu mestinya diturunkan dalam bentuk perda. Kira-kira seperti itu pemahaman saya. Artinya di 2020 ini sudah diterbitkan, apakah kemudian ada peraturan ya kan petunjuk teknis itu dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota ini juga berjalan atau belum, ini menjadi bagian yang menarik untuk kita cermati di lapangan. Karena kalau kita akan berpaku pada aturan hukum maka ya dibaca secara utuh. Nah, dibaca secara utuh sebenarnya tidak bisa juga serta-merta kita memegang Permendes 21 kemudian tidak menunggu petunjuk teknis yang ada di dalam Permendes itu, karena amanat Permendes petunjuk teknis penyusunan itu diatur dalam peraturan bupati. Nah, semoga ini juga sudah menjadi catatan khusus dari bupati dan wali kota untuk sudah menerbitkan aturan itu. Nah, kalau belum mungkin itu menjadi bagian yang menarik untuk didiskusikan teman-teman TA di tingkat kabupaten bisa berkoordinasi supaya bupati wali kota segera menerbitkan peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Kira-kira itu sementara yang kita bisa selesaikan. Sambal desa ini rasanya cukup pedas karena ini ternyata harus lebih dari 1 jam. Pedas ini. Udah lewat 12 menit. Terima kasih Mas Nur Haji untuk waktunya mematik diskusi membuat kita bisa saling bisa saling berpendapat untuk kemudian bisa mencerahkan masing-masing kita bisa berbagi, kalau pandangan yang beredar di tempat kita seperti ini dan seterusnya. Dan satu lagi mungkin kita berharap bahwa yang di Sambal Desa ini adalah teman-teman yang sudah cukup familiar dengan bagaimana memanfaatkan media Zoom meeting kita, sehingga ketika sedang tidak menyampaikan pendapat atau tidak sedang bicara, otomatis mic-nya bisa di mute, sehingga kalau lagi ngobrol dengan pacar atau ngobrol dengan anak tidak masuk suaranya, apalagi kalau lagi teriak-teriak, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih Mas Nur Haji. Kayaknya nggak perlu closing statement karena ini memungkinkan untuk kita angkat lagi di berikutnya, tetapi mungkin dengan para pihak yang bisa kita mintakan quote unquote penjelasan pencerahannya, karena ini peraturan Menteri Desa. Kita coba nanti meminta dari Kementerian Desa bisa menjelaskan. Ada bagian-bagian yang mungkin agak berbeda, ini framingnya seperti apa supaya teman-teman ini bisa tegak lurus menjalankan amanah, karena pendamping profesional itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Desa, sehingga tidak boleh kepanjangan tangan itu berbeda makna dengan arahan yang ada di atas. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kemudian yang terlihat di lapangan antara teman-teman yang di pendamping dengan kebijakan dari menteri itu rasanya berbeda. Kemasannya beda boleh, tapi rasanya mesti harus sama. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kita akan ketemu tiap hari pukul 16 sampai pukul 17 hari Senin sampai Jumat. Salam bahagia desa Indonesia. Salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam desa semua. Terima kasih.